Halo shalom adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa Ya, dong. pastinya semuanya baik-baik aja ya. Pastinya semua mengatakan luar biasa. Ada sukacita dalam hidup adik-adik hari ini? Amin. Amin. Kita semua merasakan sukacita dari Tuhan. Karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia menolong adik-adik, dia menolong kita semua. Untuk itu saat ini Kak Modi mau ajakin kita semua untuk mau datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau agungkan Tuhan Allah kita. Karena Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan semua yang ada pada kita untuk menyembah Tuhan. Adik-adik, mari kita mau katakan kepada Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Biarlah kita adik-adik tetap mau cinta Tuhan. Apapun yang adik-adik alami dalam kehidupan adik-adik, biarlah adik-adik tetap cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, sungguh baik buat kita semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Mari katakan lagi adik-adik, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Panggil dia ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Katakan ya Aba. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai. Sekali lagi katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
tutup mata kita mau berdoa untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami merasakan sukacita, kami merasakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami merasakan bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau menolong kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap serahkan kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang berkumpul. Kami datang memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah kami meminta Engkau ada bersama dengan kami. Engkau mengurapi kami Tuhan. Engkau menjamah kami Tuhan. Agar supaya ibadah kami, pujian penyembahan kami Tuhan, boleh berbau harum di hadapan Engkau. Dan Engkau terima Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau lanjutkan ibadah kami. Kami mau terus bersama dengan Engkau dan biarlah Engkau terus bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Kak Modi mau tanya dulu ini. Siapa yang merasakan sukacita hari ini? Ya, semua merasakan sukacita ya. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan cinta kepada kita semua. Tuhan begitu sayang kepada kita semua. Karena itu Kak Modi mau ngajakin, kakak-kakak sini mau ngajakin kita semua untuk bersorak. Kita memuji Tuhan Allah kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Katakan tiada. Tiada berkesudahan. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Katakan lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya adik-adik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Mari sekali lagi ya katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan Tuhan Yesus baik adik-adik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Mana jempolnya? Untuk selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya. Dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan adik-adik semua. Ya kita merasakan kebaikan Tuhan. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah menjaga kehidupan kita adik-adik ya. Untuk itu
Kita mau terus datang kepada Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan, mau menyembah Dia terus, karena Dia Tuhan Allah yang baik bagi kita. Nah, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, kita mau dijamah oleh firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau puji Tuhan Allah kita. Kita mau katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin Yesus, kami mau datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Amin Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kami bimbang, Engkau beserta kami Tuhan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan lagi adik-adik, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Terang bagi jalanku Tuhan. Terang bagi jalan. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Kak Rosma berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami boleh naik kepada Tuhan, dan kami tahu semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, agar firman Tuhan boleh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, tadi adik-adik udah memuji Tuhan. Adik-adik seneng nggak? Seneng ya kita bisa ketemu lagi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kakak mau absen dulu dari kelas kecil, dari kelas Bethlehem, Yerusalem, sampai kelas yang besar, ya. Nah, coba ada Cici Keisha nggak? Nah, Sian, Tian, Dominik. Ya, si kecil juga ini rajin ibadah. Dan yang lain-lain yang mana? Nah, kakak mau ke kelas Bethlehem juga. Nah, di mana? Ada Valen. Ada siapa lagi? Trista. Kakak udah lama udah kangen
Nah, ada Kenso, Kensi. Siapa lagi ya kakak? Vino, Niko, Adril, Asril. Ada kakak Esther juga ya kayaknya lagi nonton. Dea dan Carla. Siapa ada yang ketinggalan enggak? Yang belum kakak absen? Ya, Trista udah ya tadi ya. Oh, Priska. Ya, adik-adik. Adik-adik semuanya udah di absen sama kakak. Nah, sekarang adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik perhatiin ya. Sekarang adik-adik tutup mulutnya, tapi telinganya dibuka. Walaupun adik-adik di rumah, tapi adik-adik harus dengar firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Nah, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita udah hampir 2 bulan ya. Kita ada di rumah dan ibadah di rumah. Nah, adik-adik tahu enggak? Kita semua selalu ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Walaupun kita di rumah, tapi kita enggak lupakan ibadah. Nah, adik-adik udah siap-siap? Sekarang adik-adik duduk yang manis. Kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau cerita tentang satu keluarga yang semuanya ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Adik-adik merasa enggak? Adik-adik ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Adik-adik juga pasti merasa ya. Adik-adik selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Sehingga walaupun di luar sana banyak orang yang terkena virus-virus yang berbahaya, tapi adik-adik selalu ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Nah, adik-adik, kakak di sini ada satu gambar, ada seorang bapak, dia udah sangat tua adik-adik. Nah, pada suatu hari si bapak ini dia mendengar suara Allah yang berkata, Nuh, adik-adik ingat gak ceritanya? Nah, Nuh, kamu harus mencari kayu di hutan. Untuk apa Allah? Apa yang harus aku perbuat dengan kayu-kayu itu? Kamu harus membuat satu perahu yang besar, bahtera yang besar. Dan bahtera itu nanti aku kasih ukurannya. Nah, adik-adik, apakah aku bisa Tuhan? Apakah aku mampu untuk membuat bahtera? Apalagi bahtera yang besar. Apalagi kan aku belum pernah bikin. Untuk apa? Sedangkan kan kita belum pernah ada hujan di sini. Nah, Nuh, kamu harus bikin bahtera itu 3 tingkat. Waduh, adik-adik, besar sekali 3 tingkat. Sedangkan Nuh, dia punya 3 anak laki dan 3 orang menantu juga, dan ibu Nuh di sini, ya, ibunya juga ada. Nah, jadi ada berapa orang? Mereka hanya 8 orang. Sedangkan negeri itu adik-adik tahu nggak? Di negeri itu orang-orangnya udah jahat-jahat. Mereka banyak melakukan segala kejahatan. Dan Tuhan tidak suka kalau orang-orang udah mulai jahat, mereka harus dibasmi, mereka harus dipunahkan. Dan oleh sebab itu Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Untuk apa sebenarnya bahtera itu? Adik-adik tahu nggak? Adik-adik, Allah ingin orang-orang yang mau ikut ke dalam bahtera, hanya mereka nanti yang akan diselamatkan. Nah, adik-adik, mulai Bapak Nuh ini, dia mencari kayu di hutan dan dia mulai membuat perahu. Dia dibantu oleh 3 orang anaknya dan 3 menantunya, juga istrinya yang sibuk mungkin menyiapkan makanan dan lain-lain. Nah, adik-adik, setelah mereka mau selesai, banyak tetangga-tetangganya yang datang dan mereka mulai mengolok-olok. Bapak Nuh ini ngapain? Kalau bikin perahu itu di pinggir laut, di pinggir pantai, supaya nanti perahunya bisa berlayar. Ini kok di atas bukit? Wah, Bapak Nuh udah mulai gila, udah mulai miring otaknya. Mereka mulai mengejek. Tapi Bapak Nuh enggak ini adik-adik, Bapak Nuh terus, walaupun dia diejek, dihina sama tetangga-tetangganya, tapi dia tetap semangat. Karena ini adalah yang memerintah adalah siapa? Allah sendiri. Karena Nuh tahu bahwa Allah sangat mengasihi Nuh juga keluarganya.
Akhirnya Nuh terus dengan rajin membuat bahtera sampai bahtera itu selesai, adik-adik. Sampai bahtera itu selesai, dan bahtera ini adanya di atas bukit yang tinggi, adik-adik. Nah, setelah bahtera itu selesai, lalu Nuh nanya lagi sama Allah, Allah, apa yang harus aku lakukan dengan bahtera ini? Lalu Nuh bilang, Nuh, kamu harus menyiapkan binatang-binatang sepasang-sepasang. Nah, bawa mereka masuk ke dalam perahu. Dan kamu juga harus menyiapkan makanannya. Hah? Tapi Nuh walaupun dia bingung apa yang disuruh ini, tapi dia tetap mengerjakan. Karena dia sangat mengasihi Allah. Lalu Nuh mencari binatang-binatang. Dan binatang-binatang ini lalu mulai menghampiri bahtera Nuh, adik-adik. Mereka mulai berjalan sepasang-sepasang. Dan semua ya mereka mulai berbaris dan masuk ke dalam bahtera ini. Nah, di sini ada anjing, ada kucing, ada kuda, ada kerbau, ada gajah juga, ada bison juga. Adik-adik suka nggak lihat di kebun binatang ini? Wah, sangat luar biasa ya adik-adik. Binatang-binatang ini besar-besar, ada yang kecil, ada yang besar, dan semuanya masuk ke dalam bahtera. Ada unta, ada beruang. Nah, di sini bahkan ada binatang yang sangat kecil juga. Ada ayam, ada bebek. Di sini ada juga tapir, ya. Wah, segala macam binatang. Mereka mulai berbaris dan mereka mulai masuk ke dalam bahtera. Wah, adik-adik tahu nggak? Masuk nggak? Masuk, karena bahtera itu sangat besar, ya. Wah, adik-adik, apalagi 3 tingkat, besar sekali bahteranya. Nah, adik-adik, setelah binatang-binatang itu masuk, lalu Allah berfirman juga, Nuh, kamu juga harus menyiapkan makanannya, makanan untuk ternak-ternak ini, supaya mereka nggak kelaparan, karena aku akan mendatangkan hujan yang sangat besar. Hujan yang sangat besar, sedangkan pada waktu itu belum pernah terjadi hujan. Ya, adik-adik, setelah mereka semua masuk ke dalam bahtera, apa yang terjadi? Sekarang Nuh juga bersama dengan istrinya, 3 anak lakinya, dan 3 orang menantunya, mereka juga masuk ke dalam bahtera. Mereka masuk ke dalam bahtera, lalu Allah menutup pintu bahtera ini. Dan pada saat Nuh udah di dalam bahtera itu, tiba-tiba hujan sangat besar. Wah, adik-adik kaget gak kalau ngedenger petir? Iya, kita semuanya kaget. Ngeri ya adik-adik. Ini petirnya terus bersaut-sautan. Dan hujannya gak berhenti-berhenti. Adik-adik tahu gak berapa lama hujan itu? Hujan itu 40 hari 40 malam. Dan perahu ini yang tadinya ada di atas bukit, tiba-tiba air itu mulai naik terus. Pohonnya semua tertutup. Tiba-tiba gunung semuanya juga mulai tertutup. Dan akhirnya perahu ini mulai berlayar. Perahu ini mulai adik-adik terapung-apung. Dan pada saat itu adik-adik, hujan itu gak berhenti-berhenti selama 40 hari 40 malam. Lalu apa yang terjadi? Binatang-binatang yang di dalam situ, di dalam perahu, semuanya mereka aman. Dan orang-orang semuanya yang ada di yang tadinya ngejek ke Bapak Nuh, bahkan bilang mereka, ih Bapak Nuh gila. Akhirnya mereka semuanya binasa, mereka semuanya mati. Mereka semuanya mengapung di atas air sini. Juga binatang-binatang yang tertinggal, mereka semuanya mati. Dan adik-adik, air ini berkuasa di atas muka bumi ini selama 150 hari. Bayangin adik-adik, kalau hujan sehari, 2 hari, 3 hari, adik-adik tahu banjir di mana-mana. Tapi ini 40 hari 40 malam. Dan kapal Nuh ini mulai mengapung-apung di atas permukaan air selama 150 hari. Bayangin adik-adik, ngeri nggak kalau adik-adik ngalamin hujan terus dan banjir di mana-mana? Pasti kita sangat ngeri ya.
Dan adik-adik, setelah air itu, hujan itu udah mulai berhenti, air itu udah mulai agak surut, lalu Allah melepaskan burung. Burung merpati dilepaskan. Nuh ingin melihat apakah udah ada pucuk-pucuk pohon. Berarti kalau udah ada pucuk pohon, udah mulai ada kehidupan. Dan merpati itu dilepas. Merpati itu lama gak pulang-pulang. Akhirnya pas merpati itu balik adik-adik, dia belum bawa apa-apa. Setelah seminggu kemudian, Nuh melepaskan lagi burung lagi merpatinya. Dan tiba-tiba dia dari paruhnya itu ada pucuk pohon. Wah, Nuh bilang, sekarang pasti pohon ini udah mulai tumbuh. Nah adik-adik, pasti sebentar lagi kita sudah mencapai daratan. Nah adik-adik, Nuh menunggu lagi. Lalu dilepaskan lagi, merpatinya masuk kembali. Dan setelah itu dilepaskan lagi. Dan merpati ini tidak balik-balik lagi. Dan dilepaskan juga burung gagak. Adik-adik tahu nggak kalau gagak makannya apa? Gagak itu makannya bangkai. Nah setelah gagak itu dilepaskan, gagak itu nggak kembali. Karena mereka sudah mendapatkan makanan dari orang-orang yang sudah mati. Dan adik-adik, sekarang Nuh tahu bahwa ini kapalnya udah mulai mendarat. Ya, udah mulai turun. Dan akhirnya berhenti di daratan. Dan setelah kapal itu berhenti di daratan, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Allah membukakan pintu bahtera ini. Dan setelah pintu bahtera itu dibuka, Nuh beserta ketiga anak laki-lakinya, 3 menantunya, dan juga istrinya, mereka turun dari dalam bahtera. Binatang-binatang juga ikut semuanya. Lalu Bapak Nuh mempersiapkan satu mezbah. Dan di sini adik-adik, Bapak Nuh ini menyediakan mezbah, lalu mengambil binatang, lalu dipotong, dipersembahkan. Dan apinya itu sampai ke awan-awan. Dan setelah Allah mencium, ada harum-harum dari bumi. Dan Allah melihat, Allah sangat senang. Karena Nuh begitu mengasihi Allah. Sehingga dia juga mau mempersembahkan persembahan untuk Allah. Nah adik-adik, setelah itu Allah bilang, wah luar biasa ini adik-adik Bapak Nuh. Adik-adik tahu nggak? Adik-adik juga ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Selama adik-adik ada di rumah, adik-adik beristirahat, sekolah di rumah, adik-adik juga bahkan beribadah di rumah. Perlindungan Tuhan itu selalu menyertai adik-adik. Adik-adik dibebaskan, diluputkan dari virus-virus yang berbahaya. Bahkan selalu Tuhan Yesus menjaga adik-adik. Nah adik-adik seneng gak? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah melindungi kita. Sehingga kita selalu ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Nah adik-adik selalu kita suka mengucap syukur enggak? Dengan apa caranya kita mengucap syukur? Ya kalau kita ibadah kita sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhan juga sungguh-sungguh. Kalau pagi adik-adik jangan lupa berdoa. Mohon perlindungan daripada Tuhan. Jangan cuma pagi aja. Tapi setiap saat kalau kita ingat kita minta perlindungan Tuhan. Begitu juga yang dilakukan Allah terhadap keluarga Nuh. Mereka semua ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Sekarang anggap aja kita juga ini ada di dalam bahtera. Ya, kita ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sekarang adik-adik juga patut bersuka cita, patut mengucap syukur. Karena penjagaan dan perlindungan Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mulai saat ini adik-adik jangan malas-malas lagi kalau beribadah. Aduh kakak malas kakak, kan di rumah. Males, bosen, acaranya bosen, gitu-gitu aja. Ya mungkin walau memang kakak udah sering menyampaikan cerita Nabi Nuh. Tapi dari cerita Nuh ini kita bisa melihat bahwa penjagaan dan perlindungan Tuhan itu untuk kita begitu luar biasa. Nah amin adik-adik. Nah kakak punya ayat. Nah adik-adik coba yang di rumah buka Mazmur 128 ayat 1. Kita mau baca sama-sama ya.
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, itu menjadi ayat Mas adik-adik. Ya, jadi adik-adik harus ingat Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, amin. Adik-adik, sampai adik-adik kita mau beribadah lagi sampai minggu yang akan datang. Adik-adik jangan males-males lagi ya. Nanti kakak absen lagi nanti minggu depan. Siapa yang rajin untuk mendengarkan firman Tuhan dari gereja? Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kakak mau ngajak adik-adik nyanyi Bila Kau Lihat Pelangi. Adik-adik bisa enggak? Nah, kalau adik-adik bisa, adik-adik juga harus nyanyi juga di rumah ya. Ayo. Firman Tuhan yang baru disampaikan. Adik-adik tahu nggak pelangi tandanya apa? Ya, itu janji Tuhan terhadap siapa? Terhadap Bapak Nuh, ya, bahwa Tuhan tidak akan menghukum lagi manusia di muka bumi ini dengan air bah. Nah, sekarang mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, karena Tuhan sudah memimpin kami semua. Juga biarlah firman yang barusan ditaburkan sungguh dapat tertanam di dalam hati anak-anak-Mu ini, dapat bertumbuh dan dapat berbuah-buah. Dan Tuhan, pimpin anak-anak-Mu ini, biarlah mereka selalu berharap hanya pada Tuhan, karena daripada-Mu lah semua pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan urapi anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Beri urapan yang khusus, Tuhan jaga mereka dalam kesehatan. Dan Tuhan juga pelihara mereka, sehingga mereka juga senantiasa bersuka cita hanya di dalam Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya pada tangan kasih-Mu. Hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima